Kita, Pak, kekuatan kita itu hanya usaha. Kalau sudah usaha, selebihnya itu bukan urusan kita. Kita diminta, kita disyariatkan berusaha. Lebih dari itu bukan urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma linniyatul khusu wa laqabul wa la hadrati rasul sallallahu alaihi wa taufiqihi wa iznihi wa nurihi wa hidayatihi wa himayatihi wa inayatihi wa hifzihi wa rizkihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ayahdillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala tajida lahu waliyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala man ihtada al-habibil mustafa wal mustafa habibina wa syafiina wa qurrati aynina wa karimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Puasa masuk hari yang hari ke-13 ya. Mudah-mudahan kita bisa merampungkan sampai 1 bulan. Tentu saja nikmat karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita yang membuat kita mampu dan kuat menjalankan ibadah. Salam dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salam terlimpah curah kepada banyak sahabat dan para tabi'in. Jamaah sekalian, kita kemarin itu bahas 2 kaidah. Sekarang kita masuk kaidah yang ketiga atau hikmah yang ketiga daripada tulisannya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami la takhriqu aswarul aqdar. Sawabikul himami la takhriqu aswarul aqdar. Kemauan yang keras. Sawabik itu mendahului sebetulnya. Maka kalau lomba dalam bahasa Arab disebut musabaqah, saling mendahului. Maka kata sawabik itu mendahului. Al-himam, kemauan yang keras. Jadi kalau kita punya kemauan keras yang bisa melampaui apapun, la tahriku aswarul aqdari, tidak akan mampu menerobos pagar-pagar ketetapan Allah. Jadi takdir Allah itu tidak bisa ditembus dengan apapun. Bahkan kalau kita punya kemauan yang sangat tinggi, kita punya kemauan keras, hukum dasarnya dan hukum hakikatnya itu tidak bisa menembus pagar-pagar takdir. Jadi hidup ini berjalan sesuai dengan maunya Allah. Tidak bisa hidup berjalan dengan maunya manusia. Kalaupun kita merasa ada yang jalan sesuai dengan kemauan kita, lebih utamanya terjadi kehendak Allah. Seperti apapun kemauan keras kita, seperti apapun cita-cita dan tujuan hidup kita, itu tidak bisa menerobos pagar-pagar takdir. Takdir Allah tidak bisa dirubah dengan kemauan kita. Takdir Allah tidak bisa terjadi dengan kemauan kita. Sekuat apapun kita mau. Rajin pangkal pandai. Hemat pangkal silakan. Kalau buat kalimat motivasi silakan. Tapi rajin itu belum tentu bisa menebus kepandaian kecuali dengan izin Allah. Hemat itu tidak bisa membuat orang jadi kaya kecuali dengan kehendak Allah. Orang beriman patokannya itu.
Jadi sebagai seorang muslim ada qada, ada takdir. Qada itu ketetapan Allah sejak zaman ajali. Kita belum ada, masih berbentuk cairan. Kita belum ada, bahkan di perut emak kita belum ada, apalagi di dunia. Itu ketetapan semua menyangkut hidup kita sudah ada. Tapi itu ilmunya Allah. Nggak bisa ditembus dengan ilmunya manusia. Ketika itu terjadi, itulah takdir. Saya terlahir laki-laki, itu takdir. Sudah ada sekarang. Saya itu anak Pak Haji Nasir almarhum, itu takdir sudah terjadi. Saya menikah dengan perempuan asal Pandeglang, itu takdir. Yang sudah terjadi itu takdir. Tapi yang belum terjadi itu qada. Saya meninggal kapan ya? Nah, itu qada, cuma Allah yang tahu. Besok saya ngapain? Lusa bapak-bapak ngapain? Itu qada. Pak Ustadz, kalau kita umurnya pendek bisa jadi panjang nggak karena doa? Bisa, tapi karena takdir Allah, bukan karena doa kita. Takdir Allah tidak bisa dikendalikan oleh doa dan mauan kita. Gitu, Pak. Sawabikul himami la takhriku aswarul akdar. Kemauan kita yang keras, kemauan kita yang melampaui apapun tingginya, itu tidak bisa menembus atau menerobos batas-batas takdir. Ustaz, itu ada firman Allah yang berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib seseorang atau nasib suatu kaum sampai orang itu atau kaum itu mau merubahnya sendiri. Berarti kalau kita mau usaha kan bisa berubah, Pak Ustadz. Bisa. Tapi yang merubah bukan kita. Allah tidak merubah nasib seorang. Allah baru akan merubah kalau orang itu berusaha. Tetap usaha itu di tangan manusia, tapi takdir di tangan Allah. Orang, Pak, hidup pengen kaya. Orang hidup pengen enak. Sekuat apapun, kalau takdir tidak merestui, itu nggak jadi. Saya nggak usah sebut nama daerahnya, tapi mungkin sebagian dari jamaah tahu. Beberapa orang tua kita, saudara kita di daerah-daerah itu, daerah pedalaman, itu jualan kayu, Pak, bawa kayu ke pasar. Dia berangkat dari rumah itu jam 2 malam, supaya sampai ke pasar itu jam 7 pagi. Nggak kaya, Pak, sampai mati. Kalau slogan kerja keras itu bisa, kurang keras apa dia itu kerja? Siapa di antara bapak kita yang dulu ngerasain milir? Harus berangkat jam 1, harus berangkat jam 2, harus berangkat jam setengah 3. Kalau kaya, ukurannya adalah materi. Di luar konteks keikhlasan dan kesabaran. Apa iya kita masuk orang kaya? Ketika bapak kita sudah berjuang, kurang-kurang apa? Bawa rambutan, bronjong penuh dalam kondisi ban kempes atau bocor. Sawabikul himami la tahriku asarul akdar. Saya udah bilang, Pak, ya, kalau belajar hikmah atau ilah, Ibnu Athaillah ini, itu kita harus terbebas dari pemahaman-pemahaman dasar dulu. Oh, berjuang nanti juga berubah. Nggak bisa, nggak masuk ke materi Ibnu Athaillah itu. Kuasa Allah tidak bisa dilampaui apapun. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sawabikul himami la tahriku asharul akdar, ingat baik-baik. Jadi apapun hasilnya, ya sudah, itu kehendak Allah. Saya pesantren maunya jadi kiai, punya pesantren. Ternyata saya malah jadi orang suruh kuliah kan. Begitu saya kuliah, saya maunya jadi diplomat. Saya kuliah jurusan bahasa Arab, mau kerja di Departemen Luar Negeri Hubungan Internasional. Ternyata nggak jadi. Jadinya malah jadi guru. Itu perjalanan takdir gitu. Apa iya saya kurang belajar?
Itu kalau emak masih ada, emak bisa ditanya. Setiap ujian, saya pasti pulang dari pesantren karena sakit. Gitu. Jadi jangan berpatokan kepada sekuat apapun kemauan kita, sekuat apapun doa kita. Berpatokanlah kepada takdir kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, minta yang baik, minta. Minta apa saja. Anak-anak gadis, anak-anak kita, adik-adik kita, minta jodoh yang baik. Tapi ketika sudah datang, sudah itu kehendak Allah. Ketika apa yang kita minta itu terjadi, itu bukan karena kekuatan doa kita, tapi itu karena kehendak Allah dan takdir Allah. Nanti ada hadis berbunyi la yarudul qada ila du'a, bahwa ketetapan Allah itu tidak bisa berubah kecuali dengan doa. Ya iya, tapi yang merubahnya itu kan Allah, bukan kita. Yang merubahnya kan Allah, bukan doa kita. Itu ya masalahnya. Kaidah yang keempat. Siapkan pertanyaannya ya kalau ada yang bertanya. Arih nafsaka minat tadbir, fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Arih nafsaka, istirahatkan dirimu. Anggap selesai urusanmu. Rehatkanlah dirimu daripada tadbir, ngurusin urusan dunia, dan merasa risau di dalam mengatur keperluan-keperluan hidup. Itu tadbir namanya. Istirahatkan dirimu dari tadbir. Apa itu tadbir? Gelisah sekali itu dengan proses-proses kehidupan dunia. Apabila sudah ada yang lain daripadamu yang mendirikannya, bagimu, janganlah engkau mendirikannya pula untuk dirimu sendiri. Kita, Pak, kekuatan kita itu hanya usaha. Kalau sudah usaha, selebihnya itu bukan urusan kita. Kita diminta, kita disyariatkan berusaha. Lebih dari itu bukan urusan kita. Contoh anak mau ikut ujian. Bapak diminta menyelesaikan sebuah proyek oleh atasan umpamanya. Kita menyelesaikan proyek itu. Begitu selesai, kita disuruh pergi katakanlah ke Bandung atau ke Semarang, kita bikin kegiatan, pulang kita bawa catatan, bawa laporan, taruh di meja. Wah, malamnya, aduh laporan gue diterima enggak ya? Aduh, ntar gue dipecat nih. Aduh, naik golongan enggak? Arih nafsaka adi tadbir. Kalau kita sudah berusaha, ya sudah. Termasuk dalam ibadah. Kalau kita sudah wudhu, kita sudah sholat, ya sudah. Kita sudah menjalankan kewajiban. Silakan makan, silakan tidur, silakan kondangan, main dengan orang. Jangan lagi, aduh tadi sholatnya sah enggak, apa enggak ya? Aduh gimana ini, tadi wudhunya sangat sempurna enggak? Jamaah percaya enggak? Ada di beberapa pesantren itu orang yang baru saja wudhu, wudhu lagi. Sudah wudhu, wudhu lagi itu. Enggak ngapa-ngapain itu. Buang air besar enggak, buang air kecil enggak, kentut juga enggak. Ari nafsakani tadbir. Kalau kita sudah menjalankan hukum syariat, ya sudah selesai. Kita sudah bekerja, ya sudah, jangan mikirin, aduh ini gajian enggak ya, mau itu bukan urusan kita. Itu yang bikin orang tidak rehat dalam kehidupan sebetulnya. Mohon maaf ya abang-abang ojek ini, berangkat dari rumah, destek, bisa seharian itu, bisa setengah hari. Waduh, kenapa nih rezeki saya jauh? Kenapa saya begini? Ya sudah itu. Kewajiban kita hanya ikhtiar. Kan kita juga sudah mengalami beberapa kali, Pak, apa yang kita mau tidak diberi. Apa yang kita mau Allah nggak kasih. Fama qama bihi ghairika angka la takum bihi li nafsika. Karena sudah kalau udah ada yang urus itu bukan urusan kita lagi. Kita bekerja, sudah, nanti ada yang ngurus atur gaji kita. Secara ilmu tauhid, kalau kita sudah bekerja, rezeki urusan Allah itu.
Kita sudah jaga pola makan, udah olahraga, tahu-tahu kita punya penyakit, itu bukan urusan kita. Nanti capek Pak hidup tuh kalau begitu. Apalagi kita ngurus yang bukan punya kita. Ari nafsaka, rehatkan dirimu. Dalam kehidupan, dalam ibadah, dalam apapun. Kalau sudah melakukan kewajiban, sudah jangan urus apa yang bukan urusan kita. Ari nafsaka ani tadbir. Saya sering katakan itu, jangan campuri urusan orang. Dalam kehidupan, Pak. Kita udah selesai, baik dengan diri kita, baik dengan keluarga kita, baik dengan orang. Udah selesai kita. Bahagialah dengan kebaikan yang dilakukan orang-orang lain. Bahagialah dengan kemuliaan yang ditempuh oleh orang lain. Gitu. Tapi tutuplah mata dan telinga ketika kesalahan itu terjadi sama orang. Jangan sibuk-sibuk cari kelebihan-kelebihan informasi. Gitu. Ada kita punya tetangga berantem, Pak. Tek berantem. Kita punya nggak peran di situ? Enggak. Jangan selesaikan, Pak. Biarkan mereka menyelesaikan sendiri. Kalau ada peran kita di situ, maka selesaikan dengan peran kita. Kalau ada tetangga gitu, saya lagi ngobrol sama istri tetangga, waduh, tuh berantem itu. Biasanya ada suara anak kecil nangis, maka saya akan masuk ke dalam. Saya izin masuk ke dalam, itu yang saya bawa anak. Ayo jajan sama bunda ya, jajan ya sayang. Udah diajak sama istri saya jajan. Kita nggak mau tahu itu laki bini berantem biasa, kita juga berantem sama suami istri. Nanti udah selesai mereka ambil ke rumah, maaf ya Pak Ustadz tadi gini, ya nggak apa-apa nggak apa-apa. Rumah tangga itu biasa. Iya dah silakan dibawa anak. Sudah jajan, sudah megang permen apa. Kalau kita dengar ada atau kita tahu Pak Guru berantem sama Muhajar itu, jangan ditanya ke Muhajarnya. Emang kamu kemarin berantem? Itu informasi sudah lama dan aib itu sudah ditutup. Ari nafsaka ani tadbir. Jangan urus apa yang bukan urusan kita itu. Urusan kita itu hanya berusaha melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, selebihnya bukan urusan kita. Kalau memang urusan kita, lakukan, Pak. Nah, konteksnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, apakah itu pahalanya besar, kecil itu Allah punya urusan. Jangan ikut ngatur yang bukan wilayah kita kepada Gusti Allah. Lakukan saja kebaikan yang kita yakin itu. Bahkan sampai pada tahap perbedaan itu. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin. Oh, sebelah kita orang tangannya turun aja nggak angkat tangan, terus kita gedek. Kita nggak masuk ke situ. Karena nanti di mahkamah Allah yang menentukan yang betul kita apa dia gitu. Kita kan disalahkan juga nggak mau bos, maka kita jangan nyalahkan orang juga. Kaidah yang keempat, hikmah yang keempat. Sekarang hikmah yang kelima dari Al-Hikam atau iya. Istihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basyirati minka. Kegigihan usahamu pada perkara-perkara yang telah dijaminkan untukmu. Ini saya buat terjemahnya agak harfiah ya. Jadi ketika kamu berusaha keras untuk meraih apa yang sudah Allah jaminkan untukmu, wa taksiruka, di samping kelalaianmu pada perkara-perkara yang telah dituntut daripadamu, wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basyirati minka, itu tanda padamnya sudah hati sanubari itu. Basiroh, penglihatan mata hati.
Melihat kebenaran-kebenaran tuh basiro, Pak, nggak bisa pakai mata. Orang kalau banyak minta kepada Tuhan, orang banyak minta ke Allah, padahal semuanya itu sudah dijamin, tapi mintanya itu banyak. Bukan banyak, dia berusaha sekali, berjuang sekali, bersungguh-sungguh sekali meminta apa yang sudah Allah takar itu untuk dia. Sedangkan untuk urusan apa yang menjadi kewajibannya itu banyak sekali lemahnya. Itu pertanda mati kita punya basir, padam kita punya basir, penglihatan dengan mata hati. Kalau kita punya kemauan keras kepada Gusti Allah, maaf, kalau kita dalam hidup ini ada tujuan dan kita ingin menggapainya, silakan ya. Tapi beriringlah antara apa yang kita mau, kita berusaha wujudkan dengan keras, beriringlah dengan kewajiban-kewajiban yang Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai kalau kita punya kemauan itu kita usaha maksimal, di sisi yang sama kita itu lemah dan kurang dari apa yang dituntut syariat oleh kita kepada kita. Hidup tiap hari banyak hutang, tiap hari itu ribut sama istri soal uang. Tapi sholat duha nggak mau, subuh di musola nggak mau, menjalin silaturahmi nggak mau, ditawarkan usaha ini nggak mau, itu nggak mau. Saya dulu pernah ngomong itu kurang nyaman di lidah itu, tapi sudah terlanjur kelepas. Harusnya itu ada di hati tapi nggak diucapkan. Tapi pernah saya katakan itu, kalau nggak salah majelis di rumah Bang Remon, apa di rumah Bang Jajang di kawasan, apa di rumah Bang Jaka sekitar situ. Harusnya itu ada di hati tapi nggak terucap. Tapi saya ucapkan sebagai pembelajaran diri saya dan jamaah. Tapi ini harusnya jangan diucapkan ya. Tapi kita sama-sama belajar menata hati. Saya bilang gini, saya itu kayaknya tidak akan susah hidup saya. Saya yakin saya tidak akan miskin. Pertama, saya sayang sekali dengan emak saya. Kedua, saya berusaha subuh di musola itu berjamaah. Dan saya itu jarang libur kerja itu. Ini saya ucapkan karena pembahasan kita itu, Pak. Jangan sampai kita mengejar kemauan keras, tapi di sisi yang sama kewajiban kita tuh malah lemah. Kejar. Istihaduka fima duminal laka, istihad untuk apa yang sudah dijamin oleh Allah, rezeki, takdir segala macam sudah dijamin. Kita kejarnya enggak karu-karuan mati-matian. Wa taksiruka fima tuliba minka. Tapi apa yang sudah diminta darimu untuk dilakukan, itu kamu lemah. Coba Pak, ditandai saja. Kenapa ulama-ulama masa lalu kalau mau mengambil menantu itu ditanya, hari ini subuh jam berapa? Kalau nggak tahu, udah itu tidak jadi. Ulama masa lalu itu kalau dia mau ambil menantu, apakah 40 hari terakhir ini kamu subuhnya jamaah? Oh iya Pak Kiai. Nah, sudah. Kamu 40 hari ke depan tolong jamaah. Nanti ditanya itu mata-matanya itu. Dia punya pancalongok yang disimpan di sana. Gimana subuhnya? Dia subuhnya di musola. Oh benar, benar ya sudah panggil itu. Kalau rezeki pasti ketemu Pak, ayam aja makan. Teke itu di atas itu nggak ada binatang apa-apa, tapi umur teke panjang-panjang Pak, sampai merah ininya nih. Kalau dia makan cuma dari kelabang, makan dari kecoa, makan dari nyamuk, berapa banyak di atas? Dalilun ala intimasi basyirati minka. Jangan sampai mata batin kita tuh menjadi padam, nggak peka terhadap kebaikan-kebaikan.
Berimbanglah, berimbang. Dalam menjalani kehidupan berimbang antara kita kemauan keras untuk menggapai asa dan harapan, berimbanglah dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berimbanglah. Dulu sekali saya kenal seseorang yang cerita saking pengen kayaknya dia kerja, mohon maaf ya, dia kerja, dia bawa cangkul, dia bawa pengki begitu, kerja itu pendatang itu di Jakarta untuk supaya punya uang dan bisa bawa pulang kampung. Itu sampai matanya celong-celong, Pak. Kenapa? Karena hanya makan nasinya banyak sama kuah sayur sama tempe satu. Dia hindari hidup boros supaya pulangnya bawa uang banyak. Walaupun ini contoh kurang relate ya, kurang relate. Tapi hidup itu jangan tidak berimbang begitu. Kerja keras, fisik ya, maco segala macam, dia harus berimbang itu. Istirahat, makan telur, makan sayur. Orang Pak yang jauh dari kehidupan dunia, dia pasti ngejar kehidupan akhirat juga keras. Dia ingin hidup dalam keridhaan Allah, dia ingin hidup tenang, dia ingin hidup mulia. Itu juga kan dikejar dengan cara, bukan berarti orang yang tidak mengejar dunia berarti dia nggak mau punya kemauan keras. Orang yang tidak doyan dunia, katakanlah begitu, itu juga keras kemauannya. Untuk apa? Untuk hidup di akhirat dia bisa bahagia. Istihaduka bima duminalaka. Jadi terhadap apa yang sudah dijamin kadarnya oleh Allah, itu istihad, keras sekali, berusaha sekali, bersungguh-sungguh sekali. Wa taksiruka bima tuliba minka. Tapi apa yang sudah syariat minta dari kamu, kamu menjalankannya tidak sempurna, banyak kurang-kurangnya. Dalilun ala intimasil basyirati minka, pertanda kamu punya penglihatan batin kamu itu sudah lemah. Orang kalau batinnya itu sudah lemah penglihatan, orang kalau basironya lemah, Pak. Orang kalau basirnya lemah, dia akan buta di depannya itu. Apakah ini uang halal atau uang haram? Nanti dalilnya itu, ini kan kebutuhan. Saya kan terdesak. Orang kalau dia berbuat salah, sebanyak apapun dia salah, dia tobat, diampuni. Sebesar apapun. Bahkan sebanyak buih di lautan. Buih itu, Pak, apa sih buih itu ya? Memuruh, apa? Busa di lautan kayak apa banyaknya itu? Diampuni, Pak. Sebanyak apapun dosa itu kita lakukan. Kita taubat, diampuni. Tapi kalau kita berbuat salah dengan niat taubat, itu enggak diampuni. Lihat itu. Oh, keluarganya atau abang-abang saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Udah nih Yusuf, kita bunuh aja yuk. Kita bunuh, kita buang di hutan. Kalau enggak itu kita cemplungin ke sumur, nanti kita taubat baru gitu. Itu kan taubat yang direncanakan itu. Hanya enggak diterima oleh Allah taubatnya itu. Nabi Musa dan Nabi Harun berdakwah dalam intimidasi Fir'aun, Pak. Nabi, bukan ustadz, bukan kiai. Nabi, Pak. Nabi Musa dan Nabi Harun minta supaya dia menang itu berdakwah melawan Fir'aun. Dia butuh 40 tahun baru bisa dikabul. Jadi ya sudah, kita hanya kewajiban melakukan kebaikan. Kalau ada kemauan ya kita usaha, kemudian kita berdoa, selebihnya lepaskan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti basiroh kita mati, Pak. Basiroh mati itu ketajaman kita melihat kebenaran.
Susah dinasehatinya itu. Setiap nasihat yang masuk maka hatinya menjawab. Telinganya menerima nasihat tapi hatinya menjawab. Karena basirahnya itu sudah mati. Sholat pak, kalau nggak sholat nggak tenang. Ah, emang gua doang kagak sholat banyak. Hatinya akan selalu menjawab itu. Berinfak pak, ah gua kan masih susah. Bukan kalau lebih utama keluarga lebih penting. Dia kan terus menjawab. Padahal termasuk orang-orang yang baik itu allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wa hinal ba'si. Kalau orang sedekah duitnya banyak itu biasa, siapapun bisa. Justru yang istimewa dalam keterbatasan dia sedekah kan gitu. Kaidah yang keenam. La yakunu ta'khuru amadil ata'i mal ihai fid du'a mujiban liyasika. Fahuwa dominalakal ijabah fi ma yahtaruhu laka la fi ma tahtaruhu li nafsik fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. La yakunu ta'khuru amadil atai ma ilhahi fid du'a mujiban liya isika. Jadi gini, jangan sampai ketika kita berdoa istijabah doa itu telat datangnya, itu membuat kita putus asa. Tidak ada doa yang sia-sia, Pak. Semua doa pasti baik. Semua doa itu diterima. Tapi untuk dijawabnya oleh Allah seperti yang kamu minta, ada yang ditangguhkan, ada yang diberi ke anak dan cucu kita, ada yang diberi bentuknya yang berbeda. Bahwa dominalakal ijabah fima yahtaruhu laka. Nanti cara Allah membayarnya, cara Allah mengijabahnya, menjawab doa kita itu sesuai dengan yang Allah mau. Bukan dengan yang kita mau. Waktunya juga berdasarkan yang Allah mau, bukan waktu yang kita mau. Makanya sering ada pepatah, pertolongan datang selalu di last minute. Supaya kita nggak pernah berhenti untuk berikhtiar. Jamaah pernah lihat itu, ilustrasi sebuah orang yang lagi macul permata itu. Dari sini dia pacul tuh, ini tanah nih, dia pacul ke dalam. Begitu jalan-jalan dia buat gerowongan ke sono. Dia pacul terus pacul, berhenti. Tinggal setengah meter tuh ada permatanya, dia berhenti itu. Seperti tadi saya katakan di awal, kita hanya ikhtiar kuatnya. Kita minta, Allah tidak beri, tapi Allah beri dalam bentuk yang berbeda. Kita minta, Allah beri, tapi beri dalam bentuk yang berbeda. Kita minta, Allah memberi dalam bentuk pengampunan dosa. Kita berdoa, Allah memberi dalam bentuk tabungan nanti itu pahala doa di akhirat. Tidak ada yang sia-sia. Kadang kalau orang sudah tertutup itu kebutuhan hidup, sudah emosi, itu bisa keluar kalimat begitu, Pak. Astagfirullahaladzim. Udah nggak usah sholat, untuk kayak emak kamu, untuk apa sholat itu hidupnya gitu-gitu aja itu. La haula wala quwata illa billah. Ada itu istrinya datang ke rumah saya, cerita tanpa suami, bla 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 bla. Saya bilang, suruh suami kamu ke sini. Beritahu saya yang suruh. Nah, datang besoknya dengan suaminya itu. Kamu bener ngomong gitu. Ya bukan Pak Ustadz, bukan masalah sholatnya. Ngomel mulu di rumah, kepala saya puyeng. Jadi saya ngomonglah begitu. Jadi orang jangan kayak malu tuh, rajin sholat tapi nggak berubah-berubah. Sholatnya nggak ada manfaatnya. Tapi nggak boleh sholat itu kamu jadikan alasan buat ngomelin orang. Sembahyang mau rajin banget, Ustaz. Tahajud juga sembahyang, kalau ngomel kepala saya puyeng. Gitu. Nah, cuma persoalan itu kemudian sholatnya yang disalahkan. Jangan mengatur Allah untuk kebutuhan kita. Jangan beritahu Allah
Apa yang terbaik buat kita? Tadi malam saya bukber di luar itu. Oh, itu apa sih namanya? Takjilnya itu banyak sekali. Saya bilang istri saya, coba dicicipi. Waduh, ada manisnya. Saya harus kuat menahan itu. Pelanggaran saya hanya ada di nasi saya makan. Selebihnya tidak ada yang manis itu. Muhammad yang suka bikinin kopi saya kan. Kalau saya ada kue-kue itu, tidak bakalan itu saya makan. Paling tidak ikhtiar saya untuk menjaga kesehatan itu. Urusan Allah nanti bagaimana dengan kesehatan saya, penyakit saya, itu haknya Allah itu, haknya pencipta, haknya pengatur jagat. Gitu. Jadi saya ada durasi minum obat dalam 3 hari sekali, dalam 2 hari sekali. Ya jalani saja. Jangan ini bagaimana sih udah berubah kok nggak sembuh-sembuh. Wah, nggak bisa begitu. Jangan atur Allah kalau kita sudah melakukan perintahnya. Jangan beritahu Allah mana yang baik buat kita. Apalagi ini mau lebaran. Aduh, kemarin tuh di grup Rismat itu saya ngelihatnya, ya mau guyon semua itu. Tapi buat saya itu renungan. Itu sebabnya kenapa di grup itu saya lebih suka guyon daripada kabar politik itu. Jadi ada anak Gojek di foto. Kasihan banget matanya udah jelong, mana lebaran sebentar lagi. Ada di foto lagi cepret, sudah pasrah menggantungkan helmnya karena hari ini nggak ada sewa, gitu-gitu. Tapi buat saya suka mereka tetap berikhtiar di tengah terik matahari. Al khairu mahtarahullah. Yakinlah bahwa apa yang kita dapat, apa yang diberi kepada kita, itu sudah pilihan Allah, dan kalau pilihan Allah itu yang terbaik. Yahluku mayasya wa yahtar. Allah menciptakan semaunya dan Allah juga memilih semaunya dia. Maka jangan bersaing dengan teman. Teman ini. Kita punya kehidupan sendiri, teman punya kehidupan sendiri. Al khairu mahtarahullah. Apa yang sudah Allah pilihkan dari kita, udah itu yang terbaik. Istri, anak-anak, rezeki, kehidupan, kesehatan. Kalau Allah mau, Allah bisa itu kita dibuat mati sejak kita itu dilahirkan emak kita. Tapi kenapa Allah nggak lakukan? Itu takdirnya. Nabi Ayub Pak, setelah dapat ujian penyakit badannya itu begitu sembuh, dia kaya raya. Kapan-kapan saya bahas itu. Ini materi terakhir. La yushakikanna fil wa'di adamu ku'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanu li alla yakuna zalika qadhan fi basiratika wa ihmadan li nuri sariratika. Kecil tulisannya, saya nggak bawa kacamata nih. Janganlah membuat kamu menjadi ragu mengenai janji ketika tidak terjadi apa yang dijanjikan, sekalipun ia telah ditentukan waktunya, agar tiadalah terjadi dengan demikian itu pengurangan pada basirahmu. Jadi gitu. Orang kalau dia bekerja keras itu dijanjikan kesuksesan, tapi udah kerja keras nggak sukses, jangan meragukan kekuasaan Allah. La yusakikannaka fil wa'di. Jangan membuat kamu ragu terhadap janji Allah itu. Ada muku ilmauud, ketika janji itu tidak terwujud dalam kehidupan kita. Berdasarkan ayat, berdasarkan firman, berdasarkan ajaran. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar.
Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Oh, bagaimana orang sholat tapi masih, itu kan janji sebetulnya. Tapi kalau janji itu nggak terjadi, itu jangan meragukan kualitas dan kemahadahsyatan sholat. Nanti basiroh kita yang hilang. Mata batin kita melihat kebenaran itu yang hilang. Wa in ta'ayyana zamanu li alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika. Walaupun itu waktunya dipastikan. Orang Pak, kalau puasa Ramadan, menjalani siangnya itu dengan puasa, malamnya dengan tarawih, dia menjaga lisannya. Maka nanti selesai Ramadan, dia seperti bayi baru lahir. Bersih, suci. Kalau terjadi, kita lihat dalam fenomena sosial, orang begitu keluar Ramadan, kehidupannya itu tidak berubah. Bukan urusan kita. Sebab kalau kita tuntut janji dari sebuah perbuatan baik, nanti basiroh kita yang mati. Sekali lagi basirohnya itu yang mati. Padam. Kepekaan spiritualitas kita menjadi lemah. Nanti nggak percaya zikir, nggak percaya baca Quran, nggak percaya sholat duha, jatuhnya begitu. Walaupun saya tidak dalam kapasitas membenarkan atau menyalahkan ya. Saya closing begini Pak. Di daerah itu banyak bapak, terutama ibu, yang ibadah siang dia puasa sunnah, banyak zikir baca Quran, malam dia tahajud, baca Quran. Hidupnya Pak. Nanti kalau saya bilang miskin kan gak enak. Susah Pak hidupnya Pak, di kampung-kampung itu. Kenapa? Karena dia berzikir itu untuk anak keturunannya. Yang jualan daging di Jakarta sukses, yang jualan ini di Jakarta sukses. Dia nggak pernah menuntut untuk diri dia itu. Ya Allah, saya titipkan anak saya itu cari nafkah itu. Selebihnya dia minta itu. Tapi beneran dia nggak minta buat diri dia itu. Ya kalaupun anaknya pulang kampung nanti beli oleh-oleh, beli kaos apa segala macam itu. Bahkan dia tidak menuntut janji Allah kepada dirinya. Ada juga yang sukses, ada juga yang nggak sukses putra-putrinya. Jamaah dari 3 bab ini atau 3 hikmah ini gini ya. Karena sengaja ini saya perbanyak, tidak saya bab satu-satu karena pertemuan kita tidak banyak. Kesimpulannya begini. Jangan dipadamkan basiroh. Hati kita nggak boleh mati melihat kebenaran. Hati kita nggak boleh mati untuk bisa memilih mana yang hak, mana yang batil. Yang ketiga, tetaplah jalin hubungan baik kepada Allah tanpa ada prasangka kita terhadap apa yang Allah lakukan kepada kita. Ya. Yang terakhir, jangan mengatur Allah ketika kita sudah melakukan kewajiban kita kepadanya. Jangan beritahu Allah yang terbaik buat kita. Ya. Saya ngobrol sama teman kemarin, dia cerita, ente ngaji kitab Al-Hikam, iya, aduh, itu selain terjemah perkata itu sastranya yang tinggi itu. Saya mules kalau ngaji gituan gitu ya. Gitu jamaah sekalian berikan Allah Subhanahu wa taala. Ihmadan linuri basyaratika, nanti padam itu. Cahaya daripada sanubari kita. Wallahu alam bisawab. Jamaah sekalian berikan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin materi kita pagi hari ini. Sebelum saya tutup dengan doa, mungkin ada yang mau tanya? Ya, ada lagi yang mau tanya? 2 orang, ada lagi yang mau tanya? Nah, orang yang sama ya. Ya, menanya putra saya. Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keempat Pak Ustadz, pertama tentang tadbir. Bagaimana dengan tadbir yang diiringi dengan tahwid? Lalu tadbir seperti apa sih yang dilarang? Gitu.
Terus bagaimana dengan tadbir yang diiringi dengan tajwid? Terus kedua begini. Apa tajwid? Tajwid. Apa itu tajwid? Apa ya? Saya tadi lupa. Coba cari istilahnya itu. Tahwid. Oke, oke. Kedua yang kelima itu kan tentang basyirah yang tertutup. Nah, pasti kalau ada basyirah tertutup, pasti ada solusinya. Nah, lalu apa tuh solusinya Pak Ustadz? Seandainya ketika seseorang dengan sesuatu yang dijamin oleh Allah, dia kejar mati-matian, sedangkan misalkan tadi seperti Pak Ustadz contohkan, sholat aja males. Nah, itu kan pasti ada solusi itu. Nah, itu solusinya apa Pak Ustadz? Supaya basirahnya itu kembali terbuka, nggak tertutup terus gitu Pak Ustadz. Mungkin itu aja yang dapat saya pertanyakan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya. Yang pertama, materi yang hikmah yang keempat ya. Alih nafsaka minat tadbir. Jadi gini, ada wilayah usaha, ada wilayah takdir. Goiruka angka itu di situ maksudnya Allah. Ya. Pamaqama bihi gairuka angka. Apa yang dilakukan oleh orang, apa yang dilakukan selainmu terhadapmu itu Gusti Allah maksudnya. Jadi wilayah kita wilayah tadbir. Wilayah kita tuh wilayah ikhtiar. Kalau kita sudah berusaha, tadbir itu urusan Allah itu. Hidup pikuk urusan dunia itu urusan Allah. Kalau dari ikhtiar kita berkaitan dengan dunia, kerja, hidup sehat, cari nafkah, itu kan kehidupan dunia itu. Wilayah kita hanya wilayah ikhtiar saja. Nanti yang tadbir, yang urus itu efek, dampak, kelanjutan dari ikhtiar kita, responnya seperti apa, itu bukan urusan kita. Arih nafsaka anzalika. Istirahatkan diri kita daripada ngurusin maba dal muhawalah. Istirahatkan diri kita, sudah jangan ikut campur kepada urusan tadbir setelah kita berusaha. Hubungannya dengan tahwiz. Usaha itu selama dia maksimal tidak menuntut hasil, itu masih aman. Yang nggak boleh itu menuntut hasil, itu yang nggak boleh. Jangankan kita kepada Allah, kita kepada atasan juga nggak bisa menuntut hasil. Kita kepada orang tua juga nggak bisa menuntut hasil. Apa respon yang orang tua lakukan dari kebaikan yang kita lakukan itu nggak bisa. Orang tua bisa menilai sendiri. Nah, apalagi kita dengan Gusti Allah pemilik jagat raya. Sekarang kalau sampai dia maksimal ikhtiarnya, kemudian juga dia tidak istirahat, ikut-ikut campur, ikut-ikutan pusing kepada apa setelah dia berusaha, padamnya dia punya basyirah atau mata hati, bagaimana Pak dengan membangkitkan basyirahnya? Perbaiki caramu, perbaiki tempat kamu memandang Tuhanmu dengan ilmu. Ada yang tahu nggak itu ucapan siapa? Perbaiki tempat kamu memandang Tuhanmu dengan ilmu. Perbaiki hati kita dengan ilmu itu. Nanti kalau saya bahas itu ada 5 ntar kelamaan. Ya ada muahadah, ada muhasabah, ada mujahadah, ada muaqobah, ada muraqabah, itu ada 5 itu. Tapi sederhananya, kalau kita ingin basirah kita itu tidak padam atau padam ingin kembali hidup, maka perbaiki tempatmu memandang Tuhanmu. Perbaiki hati kita. Dengan apa? Pakai ilmu. Belajar ikhlas. Jangan minta dinilai sama orang. Wala takhaf laumata laim. Kalau sudah berbuat baik jangan takut itu dijelek-jelekin orang. Jawaban sederhananya gitu. Pak, kalau orang itu ya katakanlah dia sampai kemudian dia pengen hidupnya membaik tapi dia nggak sholat, kan itu harus ada solusinya.
Iya, ada hadiri majelis-majelis ilmu. Itu solusinya harus pakai ilmu agama, Pak. Kenapa orang melakukan proses tapi hasilnya itu enggak seperti diharapkan? Karena proses itu dilakukan tanpa ilmu. Saya kan sering bilang, Pak, perbaiki wudhunya, perbaiki sholatnya. Itu wilayah syariat semua kan, begitu-begitu itu. Tapi wilayah tauhidnya perbaiki, tempat di mana kita memandang Tuhan kita. Itu hati kita harus diperbaiki. Ya, gitu ya Mas ya. Nanti diskusi lekatnya kalau gitu boleh. Ya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai udah memberikan kesempatan kepada saya. Gini Pak Kiai, dari 7 yang sudah Pak Kiai sampaikan, mungkin ada 2 pertanyaan yang akan saya pertanyakan. Yang pertama itu dari kajian yang kita pakai lakukan, ini saya ingin menanyakan tentang, sebenarnya sih belum sampai ke akhir ya, cuma tujuannya kita mengadakan kajian seperti ini, tujuan dari Al-Hikam itu apa Kiai? Buat diri kita khususnya, itu yang pertama. Yang kedua itu kita kan memang mempelajari tentang menata hati. Boleh nggak sih kita baper gitu Pak Kiai dalam hal apapun gitu ya? Kasih contoh, baper itu seperti apa? Iya, kita dalam hal ya pergaulan ataupun kepada hablum minallah hablum minannas lah, seperti itu. Kayaknya saya buru-buru dijelasin dah itu. Gampang tersinggung. Misalnya kalau saya ngomong sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan seseorang, terus lalu dia tersinggung, nah itu baper. Itu maksudnya? Nah, bawa perasaan. Iya. Nah, ya bener ya begitu kira-kira. Ya pokoknya umumnya seperti itulah. Ya. Loh dia bukan kata dia. Bukan. Enggak, ya seperti itu juga sih hubungan masyarakat Loh, juga. ada juganya masalahnya itu. Ya, seperti itu. Oke. Ya, terima kasih, seperti itu aja ya. Ya gitu. Ya kan ini saya juga belajar ya Bang. Saya juga belajar. Jadi gini. Al-Hikam itu akhlak uluhiyah memang. Jadi luhur sekali ajarannya itu. Maka tadi saya bilang tolong gelasnya dikosongin dulu gitu ya. Kalau belajar Al-Hikam itu. Nanti Ramadan nanti kita belajar yang ringan-ringan aja itu ya. Ini gelasnya dikosongin dulu kalau belajar Al-Hikam itu. Karena dia memang sangat mendasar. Kan kita maunya kerja harus kaya. Kan kalau saya kaya, emak saya bisa pergi haji. Kalau saya kaya kan di musola bisa saya bangun. Ya. Ya itu enggak salah, Pak. Benar, haqqan alayyal kalam. Itu enggak salah gitu. Tapi Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menyampaikan kita ajaran-ajaran yang sangat mendasar gitu, bahwa boleh kamu berusaha, tapi usaha kamu untuk mendapat sesuatu beriringan juga dong dengan rukuk sujudnya gitu. Bahwa Allahnya itu jangan dinomor duakan. Jadi semua dalam kehidupan aspek-aspek ini itu kendalinya itu di Gusti Allah. Gitu, Pak. Gusti Allah. Kan boleh, istri meninggal nangis boleh itu, anak nangis meninggal boleh itu, tapi kalau nggak terima dengan takdir dosa, itu sudah kehendaknya gitu. Boleh baper enggak sih? Nanti juga lama-lama enggak. Itu perasaan manusiawi Bang Jaka. Baper, tersinggung itu sangat manusiawi. Saya suka disinggung orang, jujurnya. Belum lama ini saya ketemu dengan teman ngobrol-ngobrol. Dia bilang gini, Ramadan itu bulan Quran, bukan bulan handphone. Aduh, saya kalau itu oleh Bang Jaka dipahami baper, saya baper. Tapi saya suka sekali dibaperin begitu. Loh, bagaimana saya bisa jadi contoh buat anak santri, buat jamaah, dan buat keluarga saya kan, istri anak saya.
Kalau antara handphone yang saya buka dengan Quran lebih sering handphone, tapi saya nggak baper itu. Saya suka sekali nasihatnya begitu. Maka sebelum pergi saya bilang, Ustadz doain saya kalau saya ketemu ente mudah-mudahan saya bisa lebih baik. Mau nggak ngakunya? Kalau nggak mau ngaku, kampret, so tahu lu, gitu nanti kita marahnya kan. Dinasihati orang kita malah tersinggung, ya sudah, nanti basirohnya itu nggak hidup-hidup. Ya mungkin sambil ngobrol dia lihat saya main apa, pegang handphone apa gitu. Tapi saya nggak tersinggung Pak, wallah, saya nggak tersinggung. Saya suka dinasihati begitu tuh. Kan orang antara disinggung dengan dibilangin enakan dibilangin. Coba ngomong. Perasaan dari tadi ente ngomong-ngomong saya pegang handphone mulu, ngomong taruh dulu apa handphone. Kan enakan begitu. Tapi saya disinggung itu. Mungkin dia lihat status WA saya, mungkin dia ini. Tapi ya la haula wala quwata illa billah. Saya suka sekali itu. Maka ya berusaha juga itu kita perbaiki yang begitu-begitu. Kalau Bang Jaka pahami itu baper, tapi jadikan apapun itu Bang. Hudil hikmah walau min aisya'in kharajat. Ambil itu kebaikan dari manapun dia keluar. Dari manapun. Dari manapun. Bukan dari ustadz. Mohon maaf ya yang lagi nonton. Mohon maaf. Pedagang gitu, mungkin pedagang apa begitu, bajunya kotor gitu. Tapi ketika ada celoteh dikit, baik maupun tidak baik, dari situ kita bisa dapat ilmu. Saya itu, ini saya buka aja lah, karena ini warganya Pak RW juga dan tetangga kita. Saya itu membatasi segala akses makanan kan Pak dalam hidup saya itu. Sangat saya batasi, apalagi yang berbau manis kan. Nah, ada tetangga kita itu jualan es kelapa. Ustadz sekali-kali mampir apa es kelapa nih mampir ya Pak, apa mau saya kupasin sekarang gitu. Saya mau Pak mampir itu. Tapi saya tidak makan es kelapa. Istri saya tidak. Ini puasa udah 13 hari. Pernah kamu buka es kelapa? Di rumah kami itu tidak ada es kelapa. Kalau dibilang gak doyan, bohong lah, doyan juga mereka itu. Tapi saya jadi pelajaran, gimana cara saya menghargai itu niat baik saya punya tetangga. Sampai sekarang. Gitu Bang ya. Jadikanlah ilmu setiap apapun. Terakhir, sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan ngomongin masalah usaha sama hasil. Terus abis itu ada yang kayak kalau kita udah berusaha kita nggak boleh nuntut hasil ke Allah, kita nggak boleh ngatur Allah lah tadi ayah bilangnya. Nah terus gimana konsep nazar kalau kayak gitu? Nazar kan kita kayak ya Allah nanti kalau kayak gini nanti baru saya kayak gini ya gitu kan kalau konsep nazar. Nah, terus gimana pandangan tentang nazar dari konteks ilmu agama itu? Enough? Udah. Ya. Ya, jadi gini. Banyak beradunya ya. Sekilas sepertinya banyak beradunya itu. Kaidah ini berdampingan dengan ini. Berdampingan aja lah, jangan beradu. Saya begini jamaah sekalian. Saya masih berpegang teguh dengan nasihat. Dengan nasihat ya. Nazar itu hati-hati. Gitu aja deh ya. Ada orang yang bilang nazar itu ciri orang pelit. Kalau dia tidak sampai hasil, dia tidak melakukan kebaikan. Ada yang mengatakan begitu. Nah, saya tidak ikut yang itu. Tetapi jamaah boleh telusuri. Saya hanya mengiringi kalau ada nazar di keluarga itu. Ya, istri kalau punya nazar itu saya iringi, jangan sampai dia lupa. Anak-anak kalau ada nazar harus bicara dengan saya, biar saya bisa kawal itu nazarnya. Tapi saya secara pribadi itu termasuk yang berpegang bahwa nazar itu hati-hati. Karena nazar itu dalam tanda petik itu bernada transaksional kepada Gusti Allah. Saya nggak bilang mengancam Allah, enggak ya. Enggak. Saya nggak bilang begitu. Tapi saya tidak cukup berani untuk memaksa Allah itu saya nggak cukup berani. Ya, selain ada pendapat tadi bahwa nazar itu
Orang yang pelit berbuat baik. Dia baru akan berbuat baik kalau Tuhan sudah memberikan ini dan itu. Tapi karena nazar itu ada syariatnya, ya silahkan saja yang mau nazar, yang penting ingat dengan nazarnya. Dan diukur kemampuan nazarnya. Tanpa nazar, Allah akan melakukan yang terbaik buat kita, A, B, C, D, atau E-nya. Kan luhur sekali nih pendapatnya Ibnu Athaillah ini kan. Hanya kita berbenturan dengan nazar itu. Walaupun nazar itu tidak haram, nazar itu boleh, nazar itu dipersilahkan, tetapi nazar itu harus berhitung dengan usaha dan ikhtiar. Sebetulnya kalau kita cukup yakin kepada Allah, cukup tawakal kepada Allah, mungkin nazar itu bisa diminimalisir. Kan seperti mengatur Allah. Ya Allah nih saya besok minggu depan saya mau naik golongan. Saya dites 4 kali tes itu. Kalau saya naik golongan, anak yatim 40 orang saya kumpulin di rumah saya kasih makan. Kan gitu nazar itu kurang lebih. Maka jamaah, sikap saya dengan nazar begitu, ya. Silakan saja. Toh nazar itu tidak haram. Toh nazar itu tidak dosa. Bahkan ada aturan main nazar dalam agama itu. Kalau orang melupakan nazar itu kafaratnya seperti apa, tebusannya itu ada aturan main. Artinya memang ada pembahasan nazar di agama kita. Silakan. Tapi menurut Ibnu Athaillah itu diminimalisir nazar itu. Hati-hatilah dengan nazar itu. Bukan berarti berdosa ya. Lakukan saja apa yang kita mau melakukan, gapai apa yang mau kita gapai. Tapi istihadnya itu jangan beriringan dengan taksir. Kita mau mendapatkan sesuatu, tapi taksir lima tuliba minka. Apa yang Allah tuntut dari kita itu berkurang. Ya jadi silakan saja. Kebetulan mungkin di antara kita ada yang punya nazar, kalau besok ada ini ada itu. Gitu. Silakan. Tapi saya secara pribadi punya sikap terhadap nazar. Saya kalau mau menggapai sesuatu atau terjadi sesuatu, udah saya usahakan aja maksimal. Begitu berhasil, alhamdulillah. Nggak berhasil, ya alhamdulillah. Closing nih Pak. Dengan takdir Allah. Setiap PPDB, saya selalu bilang sama anak saya, kalau kamu diterima di sekolah negeri, ucapan alhamdulillah. Kalau kamu diterima di sekolah swasta, apapun, bilang alhamdulillah. Kenapa? Karena di negeri yang ngajar itu guru orang mulia, jadi swasta juga yang ngajar guru juga orang mulia. Itu pasti Pak. Saya nggak pernah bedakan itu sekolah negeri, sekolah swasta. Nggak ada. Yang di swasta itu orang baik yang ngajar, di negeri juga yang ngajar orang baik. Saya selalu katakan begitu. Nah, coba kalau nih lagi mau kuliah ya doanya mudah-mudahan dia dapat PTN yang dia mau. Saya nggak bisa bilang begitu dulu ya. Nggak adil nih Pak Kiai ya. Jadi karena ini mau PTN ya tetap sebagai orang tua saya support apa yang menjadi cita-citanya. Mungkin Bang Davi ada nazar, ya saya sudah menyampaikan bahwa nazar itu tidak dosa. Nazar itu ada bagian sendiri pembahasan di agama dan diperbolehkan. Yang penting dia ingat apa yang dia nazarkan. Tapi buat kita orang tua Pak, kalau anak kita ingin mendapatkan sesuatu, berhasil, kasih dia support atas keberhasilannya. Kalaupun belum berhasil, kasih support bahwa dia sudah melakukan maksimal. Ya, saya rasa itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua harapan, semua asa, semua doa permohonan dikabul Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertemuan yang kedua, kita masih ada 2 kali pertemuan, ya mengisi kegiatan Ramadan pagi kita. Di hari-hari setelah ini kita masih bisa istirahat di rumah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ajaranallahu fi ma ataina wa barakallahu fi ma abqaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian jemaah, sampai ketemu lagi dan jangan lupa untuk sahabat Risma TV terus saksikan tayangan-tayangan kami di channel TV Risma TV. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk kemajuan channel ini. Hadza wa syukran. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam berkeluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.